semuanya, hai aku Cynthia. Ada yang tahu nggak nih hari ini aku mau ngapain? Nah, jadi hari ini aku mau berbagi sedikit pengalaman atau cerita pribadi aku sendiri. Mungkin dari kalian ada beberapa yang sama ngalamin seperti yang aku rasain, dan ada juga beberapa dari kalian yang eh, tidak mengalami hal tersebut. Nah, cerita kali ini aku bahas tentang omongan-omongan yang menyakiti perasaan aku. Nah, jadi dulu itu kan aku tuh selalu menjadi orang yang overthinking, orang yang selalu berpikiran berlebihan. Nah, dari situ kayak omongan-omongan orang yang nyakitin, aku selalu masukin ke dalam pikiran. Nah, jadi itu pikiran aku tuh terlalu melebih-lebihkan gitu loh, terlalu berpikiran negatif yang berlebihan. Padahal itu kan kayak gak seperti apa yang sebenarnya dialamin sebetulnya, cuman karena pikiran kita yang berlebihan jadi menimbulkanlah suatu pemikiran tersebut. Nah, ketika aku masuk dunia perkuliahan, aku banyak banget belajar, aku banyak banget mengalami kejadian atau belajar dari suatu kejadian-kejadian tersebut. Nah, salah satunya ya ini itu uh, memikirkan omongan orang lain. Sebenarnya sih apa ya, orang lain tuh sebenarnya itu biasa-biasa aja, uh, cuman kitanya sendiri gitu loh, kadang-kadang itu melebih-lebihkan, dan itu yang buat satu penyakitnya itu muncul. Nah juga kadang juga orang lain itu juga tidak sadar, tidak menyadari perkataannya tersebut itu dapat menyakiti hati orangnya. Jadi si si orang tersebut ketika berbicara kepada orang lain itu tidak menyadari perkataannya itu menyakiti orang lawan bicaranya. Nah, mungkin cara mengatasinya ya dengan caraku sendiri, seperti selalu bodo amat. Dikatakan selalu bodo amat itu bukan diartikan sebagai kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar, tidak peduli dengan yang ada di sekeliling kita, bukan seperti itu, tapi tidak peduli dengan kata-kata yang menyakitkan atau kata-kata yang tidak sehat buat diri kita sendiri. Nah, salah satunya yaitu perkataan lawan bicara kita yang menyakiti diri kita. Nah, kalau seandainya sih sebenarnya itu orang lain itu tidak tahu betul apa yang sedang kita rasakan, tidak tahu betul apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Mereka itu sebenarnya kayak ya cuman asal bicara aja gitu loh, tidak benar-benar tahu apa yang kita rasain. Ya makanya orang lain ya cuman asal ceplos aja, maksudnya asal bicara aja gitu, tidak tahu tidak mengerti apa yang sedang kita alamin di diri kita sendiri. Nah makanya itu perlu kita saring perkataan orang tersebut, dan perlu juga kita memahami diri kita sendiri, faktanya diri kita itu seperti apa. Karena kalau semisal diri kita itu tidak memahami diri kita sendiri, apapun perkataan orang lain yang menyakiti diri kita itu bakal kita masukin ke dalam hati, dan bakal gitu buat kita overthinking, buat kita menjelekkan diri kita sendiri tuh kita. Nah terus juga selalu bodo amat atau selalu cuek aja gitu loh tentang perkataan orang lain kepada kita, itu hal yang menurut aku itu hal yang sehat. Karena ya tadi dikatakan bahwa orang lain itu tidak mengerti 100% diri kita. Mereka hanya tahu covernya aja kan, luarnya aja. Mereka gak benar-benar tahu tentang diri kita sebenarnya seperti apa. Yang cuma tahu ya itu diri kita sendiri. Nah terus juga mungkin bisa apa ya, dilakukan dengan cara, mungkin ini hanya pemikiran aku aja ya, dan aku terapin di diri aku sendiri. Kayak gini, mungkin kalau misal ada perkataan orang yang menyakiti kita itu kayak aku tuh berpikir mereka itu nggak menafkahi, maksudnya mereka itu nggak memberi makan aku, mereka tidak
uh, apa sih, tidak memenuhi kebutuhan aku. Ngapain aku mikirin perkataan yang hanya perkataan sekalimat aja yang menyakiti diri aku, dan itu bisa merusak merusak pemikiran aku. Itu kayak jangan, maksudnya kayak hindari, maksudnya kayak menerapkan pemikiran seperti itu. Kayak kamu tuh gak memberikan aku kebutuhan, gak memberikan aku uang, gak memberikan aku apapun itu, tapi perkataan kamu itu uh, sebegitu menyakitkan dan bisa menjadi sebuah penyakit untuk diri aku sendiri. Nah, kayak itu aku sebodoh amat itu, maksudnya nggak terlalu memikirkan gitu, memikirkan perkataan lawan bicaraku yang tidak tahu betul tentang diri aku sendiri. Itu sih salah satunya. Mungkin dari beberapa kalian ada yang sama atau nggak ngalamin. Oke, bye bye.